Demikian anakku kelas 1 hingga kelas 6. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat rahmat taufik serta rahmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Isnin dalam tanggal Syekh Ahmad Abdul Anda Rasul Al-Ahmad. Berikutnya tak lupa sahabat salam sempat tetap berdoakan kepada kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ada satu ucapannya yang menjaga. Anak-anakku, evaluasi jalannya upacara alhamdulillah sudah berjalan baik. Kalaupun toh ada kesalahan sedikit wajar, namun ke depan mudah-mudahan kesalahan itu bisa diperbaiki dan tidak terulang kembali. Itu untuk tugasnya. Dan untuk peserta upacara hari ini ada beberapa siswa yang mungkin atributnya belum lengkap. Untuk kedepannya mohon dilengkapi, dan yang masih terlambat ya. Jadi Bapak lihat beberapa siswa datang setelah upacara terlaksana. Untuk itu kedepannya supaya tidak terulang kembali dan diupayakan setiap hari Senin bisa mengikuti upacara dari awal hingga akhir. Itu untuk evaluasi jalannya upacara pada pagi hari ini. Untuk amanat anak sekalian, Bapak mengamati dan juga ingin, yaitu pada poin ketika tadi dibacakan janji siswa, yaitu poin ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan. Belajar itu tidak bisa instan. Kalau hari ini anak-anak di zaman sekarang ini banyak sekali mungkin buy one get 3 atau buy one get 4 atau get 5 mungkin ya. Tapi dalam belajar kita tidak bisa seperti itu. Maka tidak ada instan. Membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan kesabaran, dan juga membutuhkan ketekunan, membutuhkan sebuah ijtihad, kesungguhan. Untuk itu anak sekalian, dalam belajar tidak bisa kamu nanti hanya mengandalkan nanti saja ketika akan ada ujian. Besok ujian, hari ini kamu kebut sekian jam di dalam kamar, berbulat dengan buku, membaca sekian banyak materi, yang itu nanti justru tidak akan masuk ke otak kamu ya. Untuk itu anak sekalian, Bapak punya konsep yang mungkin selama ini belum, atau mungkin beberapa siswa sudah melaksanakan ya. Kalau kita sudah belajar berhitung matematika, 1 kali 6 dan 6 kali 1 memang hasilnya sama, tidak dipungkiri ya. Sejak kecil kita belajar dari TK, 1 kali 6, 6 kali 1 tetap hasilnya berapa? Nah, tetapi ada konsep dalam belajar yang lebih menguntungkan. 6 kali 1 itu hasilnya 6, dalam arti 6 jam kamu ngebut belajar, semalam 6 jam kamu forsir pikiran kamu forsir otak kamu, yang itu nanti justru akan sia-sia saja. Artinya materi yang begitu banyak kamu pelajari dalam 1 malam tentu tidak mungkin. Maka lebih baik jika anak-anak melaksanakan 1 kali 6. Ya, ini bagaimana? Setiap hari kamu luangkan waktu 1 jam ya. Kamu luangkan masa ataupun waktu untuk bermain kamu itu ya, dipaksa untuk belajar selama 1 jam setiap hari. Maka akan berturut-turut kontinu selama 6 hari, dan begitu seterusnya. Pelajaran-pelajaran yang akan kamu serap itu tidak akan memberatkan kamu ketika kamu nanti tiba saatnya ujian. Maka konsep inilah coba kita praktekkan dalam kehidupan, supaya nanti kedepannya sewaktu-waktu kapanpun ya. Bahkan kalau Bapak Ibu Guru memberikan tugas, memberikan hari ini anak-anak ayo kita ulangan, tidak akan ada keluhan belum siap Bu, belum siap Pak, belum belajar, belum ini, belum itu. Kalau konsep yang saya katakan 1 kali 6 itu kita laksanakan setiap hari. Tapi kalau anak-anak nanti saja, maka nanti akan justru memberatkan kalian dalam belajar. Inilah anak-anak sekalian, pentingnya kita belajar demi masa depan kalian.
Kita diberi oleh Allah SWT akal, tentunya untuk belajar. Dengan belajar nanti bisa akan menemukan beberapa penemuan yang akan bermanfaat bagi kalian. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tentunya juga akan bermanfaat untuk yang lainnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Ya. Itu sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Kiranya mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang akademik dulu, Bu, bisa dibawa ke sini. Untuk yang akademik dulu. Dulu. Oke, untuk yang pertama, sebelumnya Bu Guru pengen dengar suaranya. Mana suaranya SD Negeri 1 Karangharjo? Oke, luar biasa sekali. Masih semangat ya, nggak lama kok, nggak lama. Yang pertama, prestasi di bidang akademik, sertifikat penghargaan, piagam diberikan kepada, jangan dulu tuh, prestasinya dulu. Sebagai juara 2 tingkat gugus dalam kegiatan seleksi siswa berprestasi tingkat gugus 03 Karangharjo, Kecamatan Glenmore, kategori P atau putri, diberikan kepada Ananda Amira Nada Sulistiono, kelas 5A. Selanjutnya, masih di bidang yang sama, akademik seleksi siswa tingkat gugus 03 Karangharjo, Kecamatan Glenmore, sebagai juara 2 kategori putra, dengan bangga diberikan kepada Ananda Ibrahim Taufan, kelas 4B. Tepuk tangannya mana? Mana suaranya tepuk tangan aja yang bisa tepuk tangan aja. Oke. Selanjutnya, sertifikat penghargaan dalam rangka kegiatan seleksi siswa berprestasi tingkat gugus 03 Karangharjo, Kecamatan Glenmore, sebagai juara 1 kategori putri segugus 03, dengan bangga diberikan kepada Ananda Jihan Aulia Zaira, kelas 5A. Masih di kegiatan yang sama, seleksi siswa berprestasi tingkat gugus 03 Karangharjo, Kecamatan Glenmore, sertifikat penghargaan sebagai juara 1 kategori putra diberikan kepada Ananda Faiza Faid Nurdin Putra, kelas 5A. Selanjutnya kepada Pak Fatur, kiranya bersedia untuk memberikan, monggo Bu Erna, juara. Tepuk tangannya mana untuk teman-teman kalian yang sudah membawa prestasi, menambah daftar panjang prestasi siswa-siswa SD Negeri 1 Karangharjo di bidang akademik. Nanti perhatikan, keempat-empatnya ini akan berjuang lagi, ya. Keempat-empatnya akan berjuang lagi pada tingkat kecamatan. Jadi
bukan lagi mewakili SDN 1 Karangharjo saja, tetapi juga mewakili Gugus Karangharjo sebagai peserta seleksi siswa berprestasi tingkat kecamatan. Kita doakan nanti di kecamatan lolos bisa mewakili kecamatan Glenmore ke tingkat kabupaten. Tepuk tangan yang mana? Dokumentasinya Bapak mengunggahnya. Pak Eza Faid Nurdin juara 1 kategori PA segugus 03. Kemudian sebelumnya adalah Ibrahim juara 2 kategori PA segugus 03. Setelah ini pembinanya ya. Selanjutnya jangan beranjak dulu ya. Setelah ini kita foto bersama Bapak Ibu. Yang terakhir, kalau yang tadi di bidang akademik, ini prestasi di bidang non akademik. Kejuaraan antar pelajar se-Kabupaten Banyuwangi. Forki Banyuwangi memberikan piagam sebagai juara 1 kata perorangan SD kelas 4 sampai dengan kelas 6 kategori putri diberikan kepada Ananda Zahrani Putri Natasha kelas 4B. Monggo. Lihat dulu. Juara 1 kata perorangan SD kelas 46 putri. Berarti ini karate. Ya, oke sip. Macam-macam harus caranya sikat boleh. Oke. Ada yang kepengen seperti teman-teman yang depan? Siapa yang kepengen? Oke, kuncinya hanya satu. Apa itu? Rajin belajar. Oke. Sebelumnya yang lain bubar, nanti yang ini jangan dulu ya. Kita foto bersama dulu. Untuk yang lain bisa kembali ke kelasnya masing-masing tanpa berlarian. Awas. Bapak Ibu dorong dulu yang ada di sekolah.